Bocah itu dikejar sampai ke pohon oleh monster alien, dan buru-buru berusaha bersembunyi dari pandangannya. Dia tidak memperhatikan monster tepat di belakangnya sekarang. Itu akan mengangkat cakarnya yang tajam ke arah bocah itu. Tapi belalainya tersangkut dahan. Mereka berdua terjebak seperti itu sampai malam. Saat ini, aku ingin mencoba dan bernegosiasi dengan monster itu. Tapi tidak ada respon. Saat ini kupu-kupu alien memiliki bentuk yang aneh. Terbang untuk duduk di lengan Win. Saat penasaran ingin menyentuh, kupu-kupu itu terbang ke jari monster itu. Padahal monster itu tidak mendorong kupu-kupu segera menjauh. Tapi itu hanya diam-diam menatap kupu-kupu. Melihat pemandangan di depan Win, tiba-tiba merasa monster ini tidak terlalu menakutkan. Saat kupu-kupu terbang menjauh, monster itu sepertinya tersedot keluar dari jiwanya. Lampu merah di wajahnya meredup. Win melihat monster ini melakukan sesuatu yang tidak biasa. "Bagaimana cahayamu?" Monster itu sepertinya mengerti pertanyaan Win. Kemudian perlahan menundukkan kepalanya untuk melihat ke bawah pohon. Pada titik ini, kakinya sepertinya kehilangan energi. Win mengerti bahwa monster ini sepertinya sedang sekarat. Pada saat ini di hutan tidak jauh tiba-tiba terjadi kebakaran. Dalam sekejap, itu menyebar ke pohon tepat di sebelah mereka. Melihat itu, mencoba memanjat lebih tinggi. Tetapi dengan tubuh saya yang sakit, saya tidak bisa. Saat ini kaki monster itu juga masuk ke bawah pohon. Tampaknya bersiap-siap untuk menyambung kembali dengan tubuh bagian atas. Namun pada akhirnya tetap gagal. Bahkan dalam bahaya. Kumpulkan keberanianmu dan temui monster itu. Jangan biarkan aku mati bersamamu. Kemudian bawa batang besi ke dahan pohon. Saat batang pohon patah, monster itu juga jatuh. Setelah selesai, Win kembali ke posisi semula dan menunggu mati untuk keluarganya. Aku hanya bisa menangis dengan keras. Saat ini monster setelah tubuh berhasil terhubung. Jangan menunggu Win. Monster itu melompat selangkah ke sisinya. Lalu peluk dahan itu. Lihat, monster ini memiliki eksterior yang dingin. Tapi di dalam masih ada sisi yang hangat. Kemudian dibawa ke tempat kosong. Kali ini ia mengangkat cakarnya lagi. Pikir itu akan menyerang saya. Hanya bisa berdarah diam-diam menunggu untuk mati. Tapi monster itu sepertinya hanya ingin mendekati tubuhnya. Kemudian tubuh monster itu mulai berubah. 4 cakarnya yang tajam berubah menjadi lengan seperti manusia. Setelah itu, punggungnya secara bertahap mengambil bentuk manusia. Selanjutnya, ajak teman monstermu untuk mencari anggota keluarga. Tapi mereka belum pernah melihat makhluk asing sebelumnya. Sangat ketakutan saat ini. Ayah anak laki-laki itu, John, juga mengeluarkan belati untuk berjaga-jaga. Itu adalah temanku. Monster itu sekarang melihat jari-jarinya di bawah es. Memohon monster itu untuk menyelamatkan adiknya. Monster itu juga mengerti apa yang dimaksud bocah itu. Itu berjongkok ke depan dan meregangkan tubuh. Lalu ada kilatan merah. Danau beku mulai perlahan mencair di bawah suhu tinggi. Belum pernah melihat monster alien yang begitu baik. Itu menggunakan energinya untuk bisa menyelamatkan orang asing. Lampu merah muncul di danau yang membeku. Permukaan danau berada di bawah suhu tinggi, sehingga mulai mencair dengan cepat. Sebentar saja, di bawah uap panas, sosok seorang gadis secara bertahap muncul. Kemudian monster itu menarik Lily keluar dari danau. Buru-buru melepas helm putrinya, melihat bahwa Lily masih hidup. Seluruh keluarga sangat gembira. Apakah Anda memiliki cara untuk menyelamatkan kami dari kematian beku? Setelah mendengar permohonannya, benda itu perlahan mengangkat lengannya, memancarkan panas yang lembut. Persis seperti itu dengan bantuan monster itu. Mereka berhasil melewati malam yang dingin dengan selamat. Keesokan harinya dia dengan penasaran membelai monster di depannya. Ini adalah makhluk asing pertama yang dilihatnya. Setelah ujian, dia menemukan bahwa monster alien ini bukan dari alam. Ini adalah robot yang dibangun oleh peradaban maju. Pak John memeriksanya dengan cermat. Dia menanyakan latar belakangnya. Tapi sekarang dia tidak bisa berkomunikasi dengan manusia. Disarankan bahwa robot ini mungkin telah kehilangan ingatannya karena kecelakaan pesawat ruang angkasa. Tapi begitu kata-kata itu berakhir, robot itu tiba-tiba bereaksi. Itu langsung menuju ke danau glasial. Mulailah melepaskan panas tinggi. Ternyata robot semacam ini ingin membantu mereka menyedot air di pesawat luar angkasa. Segera pesawat ruang angkasa itu kembali ke penggunaan normal. Berkat itu, kakinya juga sembuh. Setelah semuanya stabil,
dia memutuskan untuk keluar dan mencari korban selamat lainnya. Di bawah bimbingan mereka mencapai tempat pesawat luar angkasa ini jatuh. Melihat pesawat luar angkasa di depan matanya dengan bentuk yang begitu istimewa, dia dengan penasaran membawa suaminya ke atas. Mereka berencana masuk ke pesawat luar angkasa untuk mencari tahu. Tapi ketika mereka masuk, mereka menemukan bagian dalam pesawat luar angkasa ini jauh lebih maju daripada struktur buatan manusia. Mereka bahkan tidak dapat menemukan saklar untuk menyalakannya. Saat ini, robot di luar secara tidak sengaja menyentuh puing-puing pesawat luar angkasa. Pesawat luar angkasa di dalam konsol tiba-tiba mulai aktif. Peta planet ini muncul di depan keduanya, membuat orang semakin terkejut bahwa mereka sama sekali tidak berada di galaksi itu, di galaksi lain. Saat ini, robot di luar juga mendapatkan kembali ingatannya. Ternyata stasiun luar angkasa tersebut sebelumnya pernah mengalami tabrakan aneh. Pesawat luar angkasa keluarga Win juga dirusak oleh stasiun luar angkasa. Sedot ke dalam lubang hitam yang datang ke tempat ini. Pelaku dari semua ini adalah robot ini. Dia seperti mesin pembunuh di stasiun luar angkasa yang menyentuh puing-puing pesawat luar angkasa. Lihat juga gambar robot ini. Menyembelih orang. Dia tidak percaya apa yang terjadi. Kemudian dengan sedih berlari ke hutan. Tepat setelah itu, robot mengejarnya. Apakah itu kamu? Mengapa Anda menyerang kami? Katakan padaku. Itu tidak memiliki respon apapun. Hanya dengan patuh berdiri di sana seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Anda benar-benar tidak ingat apa-apa, tapi kamu tidak seperti itu lagi, kan? Sekarang anggap itu teman. Jadi dia memberikannya kesempatan lagi. Angkat tangan kiri Anda. Sekarang ke kanan. Perintah robot dengan patuh mengikuti. Bahkan sekarang katakanlah itu pergi ke tebing. Monster itu tidak ragu untuk mengikutinya. Melihat itu, Win buru-buru berhenti. Baru saat itulah Win merasakan hati robot ini. Mulai saat ini, robot ini akan menjadi teman pertama Win di planet asing ini. Mereka kemudian kembali ke hutan untuk bertemu kembali dengan orang tua mereka. Tapi saat ini sebuah benda tak dikenal tiba-tiba jatuh dari langit. Win berjalan untuk mengambilnya, menemukan bahwa itu adalah berlian raksasa.